Yani selaku pimpinan dari TOD sudah hadir bersama kita di tengah-tengah kita. Juga ada Mr. Marsono, ada Miss Ekta, Mr. Hadi, Miss Ratna juga, staf dari TOD yang juga ikut hadir pada webinar kali ini. Dan yang tidak kalah pentingnya ya, narasumber kita yang sangat kita banggakan ya, alumni-alumni dari TOD, ada Firiska, ada Cica, ada Adi, dan juga ada Suban ya. Mungkin masih agak nanti akan bergabung, tapi nanti ada 4 narasumber. Jadi kita ada tambahan 1 lagi narasumber yang akan berbagi bersama kita. Tapi sebelumnya mungkin Miss Anis mau cek dulu suaranya. Ini semuanya ada banyak sekali yang sudah hadir untuk mengikuti webinar. Nanti Miss Anis akan bilang generasi muda. Coba Miss Anis akan dengarkan para generasi cerdas ini untuk berteriak. Nggak usah berteriak ya. Nanti kaget ya yang di rumah ya. Kalau tiba-tiba pada teriak. Mungkin bisa membalas aja ya. Jadi Miss Anis bilang generasi muda, silahkan dibalas dengan generasi cerdas ya. Karena Miss Anis yakin ini yang ikut semuanya adalah generasi cerdas yang pengen menambah ilmu dan pengetahuan dan wawasannya. Coba cek ya, mungkin bisa di-unmute dulu yang masih di-mute, nah supaya kita bisa dengar suaranya, keramaian, kehebohan kita siang hari ini supaya terdengar. Oke, cek sound ya. Generasi muda, generasi cerdas. Generasi cerdas. Sekali lagi deh, kayaknya apa ngantuk? Apa sudah makan belum nih ya? Sudah pada makan belum ya? Belum, Miss. Belum. Aduh, kasihan. Udah, ya. Miss. Oh, udah ada yang belum, kasihan ya. Mungkin sambil makan juga nggak apa-apa ya. Sekali lagi deh, biar lebih semangat. Oke, generasi muda. Generasi cerdas. Cerdas. Siap. Jadi semuanya sudah siap ya. Hari ini kita akan membahas tentang tema kita yang pasti seru sekali, yaitu tentang kuliah singkat cepat kerja. Nah, sebelum kita mulai akan ada sambutan prakata dulu dari Bunda Ana Handayani selaku pimpinan dari TOD. Kami persilahkan Bunda Ana. Ya, terima kasih Miss Anis atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai hari ini kita diberi kesehatan, diberi kelonggaran waktu untuk bisa webinar online sama TOD di siang hari ini. Tak lupa saya mengucapkan selamat datang kepada adik-adik generasi muda yang cerdas, generasi muda yang saya banggakan. Juga yang terhormat, mungkin di antara webinar ada Bapak Ibu guru yang ikut dalam webinar siang ini. Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang. Ketemu lagi dengan saya meskipun masih belum ada, saya belum sowan ke Bapak Ibu guru di sekolahan karena pandemi ini. Juga yang saya hormati seluruh staf TOD. Adik-adikku sekalian, di hampir 1 tahun masa pandemi ini kita jalankan. Kadang-kadang kita berpikir entah sampai kapan, yang pasti di balik semua ini, insya Allah masih ada harapan, secerca harapan ya, untuk kita bisa situasi ini bisa normal kembali. Pertama hari ini, alhamdulillah vaksin sudah kali pertama ya disuntikan dan insya Allah mudah-mudahan ke depannya Indonesia dan seluruh dunia ini terbebas dari virus corona. Amin. Namun ada hal-hal yang positif yang bisa kita ambil dari pandemi kali ini, yaitu banyak sekali hal-hal yang positif. Jadi kita menjadi punya gaya hidup yang
lebih sehat, lebih tertata, lebih berhati-hati, dan tentunya kalau dari segi skill banyak yang berinovasi yang tadinya kemampuannya tidak diasah menjadi terasah. Namun ada beberapa hal juga yang membuat masih merasa was-was, masih merasa galau ya akan masa depan yang seperti apa. Nah, di sini tentunya kita dituntut untuk berpikiran yang positif, harus menambah wawasan, ilmu, skill, kemampuan, dan yang pasti kita harus dituntut untuk lebih bijak dalam menentukan pilihan. Pilihan tentunya pilihan yang tepat untuk diri kita sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kondisi, keadaan. Nah, pilihan-pilihan itu banyak, ada pilihan hidup itu banyak juga, tentang sekolah, tentang jurusan, tentang masa depan, tentang jodoh, mau dibawa kemana kita. Ini adalah kita sendiri yang mengetahui. Webinar siang ini insya Allah akan dengan tema kuliah singkat dan cepat kerja, itu memberikan solusi dan jawaban atas keresahan, kegalauan adik-adik sekalian, begitu juga para orang tua yang bagaimana tentang masa depan anak-anaknya. Dan hari ini juga, siang hari ini, TOD menghadirkan alumni-alumni TOD yang luar biasa. Mereka adalah anak-anak muda yang sukses, yang telah meraih masa depannya ya dengan pilihannya yang smart, anak-anak muda yang tekun, mau berjuang dengan menggunakan waktu, tenaga, dan biaya. Dan mereka telah hadir di tengah-tengah kita. Ada Cica Hian. Halo Cica, selamat siang. Ada Halo Bunda. Adi. Ada satu lagi ya. Oke, mereka adalah anak-anak muda yang smart, yang perlu menjadi contoh, sebagai contoh dan motivasi atas keresahan semua. Mudah-mudahan dengan nanti bisa berbagi sharing dengan mereka yang telah sukses. Cica ada di Citylink, Adi Cengkareng ya, terus Subhan ada di MCA, ground handling di Palangkaraya, Ika ada di kereta api. Mungkin jawaban dari keresahan adik-adik semua akan sedikit ada obatnya. Ya. Memang masa depan tidak hanya dalam angan-angan, tidak boleh hanya dalam khayalan dan impian. Masa depan itu harus diraih, harus dikejar, harus diperjuangkan. Dan tentunya dengan gerak, dengan action, karena masa depan itu proses, bukan protes. Dan masa depan itu harus diproses, harus usaha, karena semua proses usaha tidak akan mengkhianati hasil. Begitu juga saya berharap adik-adik semua yang ada di sini siang ini semangatnya luar biasa, semangatnya bertambah, motivasi untuk hidup lebih baik, hidup lebih cerah itu ada di depan mata. Tidak banyak yang saya sampaikan. Salam sehat dari Jogja. Saya tunggu kalian semua di Jogja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bunda Ana yang sudah memberikan sambutannya untuk adik-adik semua. Juga mungkin tadi saya mohon maaf kelupaan, mungkin ada Bapak Ibu Guru yang juga hadir bersama kita. Kami ucapkan juga selamat datang di webinar kali ini. Mungkin nanti juga misalnya akan ada pertanyaan, boleh silahkan juga bisa ditanyakan. Nah, sebelum kita mulai untuk webinar ini yang sudah ditunggu-tunggu pastinya, saya akan memberikan beberapa informasi. Yang pertama, tentang kita akan memberikan kuota gratis ya untuk adik-adik, tapi ada seleksinya. Jadi nanti selama webinar berlangsung, saya akan memberikan link ya, kuis, ada 3 kuis ya.
akan di-share di chat ya. Nanti bisa adik-adik cek juga di chat ya, tersedia di sana. Bisa langsung dikerjakan atau bisa juga nanti nggak apa-apa di-save dulu kuisnya boleh. Nah, nanti yang sudah mengisi 3 kuis semuanya, nanti kita akan seleksi, nanti akan lebih berhak mendapatkan kuota gratis. Dan semua peserta yang mengikuti webinar pada siang hari ini, semuanya nanti akan mendapatkan e-sertifikat. Ya, jadi sertifikatnya nanti dalam bentuk soft file yang akan dikirimkan nanti kepada semua peserta pada siang hari ini. Nah, ini mungkin sudah di-share ya, di chat bisa dicek ya, itu ada kuis pertama, link yang pertama sudah tersedia, bisa disimpan dulu atau mau boleh sambil langsung diisi, boleh sambil mengikuti webinar begitu. Mungkin tanpa berlama-lama ya, ini kayaknya adik-adik sudah pengen tahu gitu, pengen dengar sharingnya dari alumni-alumni muda TOD yang sudah sukses di usianya, yang masih sangat muda, sudah bergabung juga bersama kita. Ada 4 ya, ada 4 alumni yang akan bergabung. Wah, rame ini pasti nanti. Mungkin Suban tadi sudah ada, bisa menyalakan video supaya bisa juga dilihat oleh adik-adik semuanya. Sebelumnya saya mau memperkenalkan narasumber kita pada siang hari ini. Yang pertama adalah Afiriska Nanda Yustika ya, atau biasa dipanggil Ika. Nanti kita panggilnya di sini Kak Ika ya. Kak Ika ini dulu alumni dari TOD batch 36. Programnya ground staff ya, dan saat ini bekerja sebagai passenger service di PT KAI Yogyakarta. Betul ya Kak Ika ya? Ya, betul Miss Anis. Iya, mungkin nanti akan dijelaskan lebih detailnya sama Kak Ika. Lalu yang kedua kita ada Kak Suban. Kak Suban mungkin sudah bergabung bersama kita? Bisa dinyalakan video dan suaranya sambil menunggu Kak Suban. Di tengah-tengah kita juga sudah hadir ini Setio Adi Wicaksono atau biasa dipanggil Adi ya. Ini dari batch 38 program Aviation Security. Nah, nanti untuk adik-adik yang mungkin penasaran pengen tahu apa sih itu Aviation Security, bisa menanyakan langsung ke Kak Adi ya. Kak Adi ini juga sekarang bekerja sebagai Aviation Security di Bandara Soekarno-Hatta. Betul ya Kak Adi ya? Betul, Miss. Oke. Ini ngomong-ngomong, pada tahu nggak Bandara Soekarno-Hatta itu di mana? Ada yang tahu Bandara Soekarno-Hatta ada di mana? Sepi ya? Ada yang tahu Bandara Soekarno-Hatta ada di mana? Di mana Kak Adi? Di Jakarta. Di Jakarta ya. Jadi posisinya Kak Adi sedang off duty ya? Atau bagaimana? Ya. Ini habis turun pagi, Miss. Oke, berarti habis cuti ya? Menyempatkan waktu Habis, nih ya. untuk adik-adik semua. Terima kasih. Oke, yang ketiga kita ada Cica Hian atau biasa kita panggil Cica. Kak Cica, hai. Kak Cica ini Hai. dari alumni TOD juga, program ground staff ini batch 40, lumayan baru ini. Ini yang paling baru ya kayaknya ya Kak Cica ya. Kak Cica ini bekerja sebagai customer service di Citylink di ND, di Bandara Udara Hasan Arubusiman. Ya betul ya? Bener ya Kak Cica ya? Oke. Arubusman, Miss. Arubusman. Oh ya, Bandar Udara Hasan Arubusman. Iya. Oke. Nanti Kak Cica boleh ya jelaskan ke kita sedikit tentang pekerjaannya. Mungkin sepertinya Kak Suban masih kesulitan. Nanti mungkin bisa bergabung nanti ya. Coba mungkin Kak Suban kalau misalnya bisa bergabung, bisa menyalakan videonya dan juga suaranya, audionya. Oke, mungkin kita langsung aja perkenalan singkat mungkin dari Kak Ika dulu untuk menyapa adik-adik pada siang kali ini. Silakan Kak Ika. Baik, terima kasih Miss Anis waktunya. Sebelumnya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afi Rizka Nanda Yustika. Biasa dipanggil Ika dari batch 36. Saat ini bekerja di PT Kereta Komuter Indonesia sebagai passenger service penempatan di Stasiun Maguwo, Yogyakarta. Terima kasih. Oke, mungkin Kak Ika bisa kasih sedikit gambaran ya untuk adik-adik mungkin ini oke. Enggak. Putus-putus ya. Iya. Ini untuk job deskripsinya, mungkin sebagai passenger service itu pekerjaannya sehari-harinya itu bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan secara singkat. Baik, kalau passenger service sendiri itu hampir sama lah. Kita fungsinya seperti customer service, tapi bedanya kita di sini di stasiun, turun di stasiun secara mobile. Selain itu, karena kita ditugaskan, sebenarnya kita ditugaskan untuk pengoperasian gate KRL, tap in dan tap out. Karena besok Jogja juga akan punya KRL, nggak cuma Jakarta yang punya. Oke. Selain Seru, itu ini mungkin sama, juga bisa buat informasi juga ya buat adik-adik semua kalau di Jogja nanti bakal ada KRL juga gitu ya Kak Ika. Iya. Nah, terus gimana? Selain itu juga kita handle lost and found. Jadi nggak cuma di bandara, nggak cuma airlines yang punya, nanti kereta api juga ada lost and found. Nanti yang handle kita passenger service seperti itu. Tapi kalau untuk saat ini karena KRL belum beroperasi, kita diperbantukan sebagai petugas boarding sama customer service mobile. Itu sih. Iya. Jadi memang jalan-jalan ya kerjaannya ya. Jalan-jalan ya di peron gitu. Iya, jadi jalan-jalan. Oke, makasih Kak Ika. Mungkin nanti kita akan menanyakan lebih lanjut lagi. Kalau Kak Cica sendiri bisa diceritakan untuk kesehariannya nih sebagai customer service, mungkin kan adik-adik juga belum tahu nih kalau di bandara atau mungkin di kantor airlines itu seperti apa. Silakan Kak Cica. Halo. Kalau misalnya buat di bandara ya, customer service itu lebih ke dia nge-handle penumpang buat yang kalau misalnya kayak ada pembelian tiket atau misalnya ada yang komplain atau misalnya ada yang lain lagi. Jadi tapi langsung... lebih seringnya kalau buat yang di bandara customer service-nya lebih ke penjualan tiket sih. Oh gitu, iya. Ya. Jadi kadang di kantor, kadang di bandara gitu ya Kak? Iya. Oke. Mungkin nanti kalau adik-adik ini mau nanya, boleh sambil ketik di kolom chat boleh, atau catat dulu juga boleh ya. Kalau Kak Adi sendiri mungkin bisa dijelaskan Kak Adi secara singkat sama perkenalan juga, say hi ke adik-adik. Silahkan. Masih di mute. Iya. Makasih, Miss. Ya, untuk AFSEC sendiri, untuk job deskripsinya itu bertugas untuk menjaga dan menjamin keamanan semua penerbangan dan semua keselamatan penumpang, baik krunya, penumpangnya sendiri. Jadi AFSEC itu bertugas untuk menjaga keamanan di semua area bandara, dari misalnya dari teroris apa itu semua AFSEC yang menjaga, kurang lebih gitu. Oke, gitu ya. Jadi memang menjaga keamanannya. Nah, ini adik-adik juga mungkin yang cowok-cowok terutama tuh, yang cewek-cewek juga bisa juga kalau misalnya ada pertanyaan tentang aviation security, boleh ditanyakan nanti ke Kak Adi, atau mau disimpan dulu pertanyaannya boleh. Nah, sudah bergabung juga bersama kita Kak Suban, Muhammad Suban Syafitra. Ini adalah alumni TOD program ground staff juga, batch 39. Saat ini bekerja sebagai group leader di PT MCA Bandara Supadio Pontianak. Halo Pak Suban, akhirnya bisa bergabung setelah mencoba. Mungkin ini sekalian aja deh, Kak Suban bisa memperkenalkan diri secara singkat, terus juga
Mungkin share ke kita kira-kira kesehariannya itu pekerjaannya seperti apa. Silakan Kak Suban. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Suban Sapitra. Saya sekarang di Pontianak di PT NCA Mulyo Citra Angkasa sebagai pasasi di bagian gate atau check-in. Mungkin kalau kesehariannya kira-kira biasanya tugasnya apa Kak Suban? Kalau kesehariannya sih biasanya itu kita di gate, divisi saya di gate, cuma untuk kita bisa bantu check-in untuk di divisi sebelum boarding gitu. Untuk sekarang, tapi kalau biasanya kalau udah normal apa belum corona ini, kita udah ada divisi-divisinya sendiri. Jadi kita di bagian gate gitu. Oke, jadi kalau sekarang jadi diperbantukan dulu di beberapa lokasi gitu ya? Iya. Oke. Jadi webinar kita kali ini jauh-jauh ya. Ini kalau Kak Ika masih di Jogja, seperti TOD ya. TOD juga di Kota Yogyakarta, kota pelajar, kota budaya. Dan ada agak jauh, ada Kak Adi dari Jakarta, ini posisinya sekarang. Kak Suban ada di Pontianak, dan Kak Cica yang ada di ND. Mungkin ada yang nggak tahu ya, ND itu ada di mana? Ada yang nggak tahu. ND itu di mana Kak Cica? Mungkin ada yang nggak tahu loh ini. Di NTT, Miss. NTT ya, di Nusa Tenggara Timur. Atau mungkin ada peserta yang dari NTT juga, nanti bisa say hi ya ke kita ya. Oke, untuk yang pertama, sesuai dengan tema kita ini, kakak-kakak alumni ya, untuk kuliah singkat tapi cepat kerja. Nah, mungkin pertanyaan yang mau Miss Anis tanyakan yang pertama nih, kira-kira dulu waktu SMA atau SMK gitu ya, kakak-kakak ini semuanya kira-kira rencananya apa sih waktu itu yang ada di benak atau di pikiran kalian gitu setelah lulus SMA atau terputus. Oh ya, sorry, saya ulangi ya. Ini jadi waktu dulu nih Kak Ika, Kak Cica, Kak Suban dan juga Kak Adi waktu masih SMA atau SMK saat kelas 12 tuh gimana sih pikirannya atau rencananya gitu mau bagaimana setelah lulus. Nah, itu bagaimana? Mungkin Kak Cica bisa jawab dulu, silahkan. Dulu sih pas lulus SMA pengen lebih cepat kerja aja sih, Miss. Sama nggak pengen lama kuliah gitu. Oke, jadi pokoknya kepinginnya langsung cepat kerja ya. Kalau Kak Cica ini dulu SMA atau SMK? Iya. SMK, Miss. SMK? SMA? Iya. Oke. SMK, jadi Miss. pokoknya, SMK ya. Jadi pokoknya kepingin cepat kerja aja ya. Kalau Kak Adi sendiri gimana? Makasih Miss. Kebetulan saya kan dari waktu itu SMK Miss. Oh iya. Itu pengen cepat kerja gitu, tapi saya nggak mau. Kakak saya kan juga di bidang penerbangan. Terus akhirnya ya itu saya tertarik di bagian AFSEC, akhirnya saya daftar ke TOD, terus masuk di prodi. Oke. Jadi ada pengaruh ini kakak. Ini kebetulan juga alumni dari TOD. Saat ini bekerja sebagai pramugari ya, Kak Adi ya? Ya, Miss. Oke. Nah, jadi mungkin terus Kak Adi juga pengen juga untuk bekerja di bidang penerbangan dan pilihnya AFSEC ya? Iya, Miss. Biar beda. Sip. Oke, kalau Kak Suban sendiri gimana? Kalau saya dulu kan sebelumnya dari SMK penerbangan. Jadi saya untuk melanjutkan di bagian penerbangan itu, saya milih TOD. Karena kan kalau saya dulu itu di bagian teknikal, bukan di bagian ground staff-nya atau di bagian pasasinya itu. Jadi saya untuk berlanjut di bagian pasasi atau ground staff-nya, itu memilih di TOD. Oke, jadi untuk lebih menambah ilmunya ya, karena sebenarnya juga sudah ada ilmu dari SMK dulu gitu ya Kak Suban? Iya. Oke, wah, siap. Kalau Kak Ika sendiri bagaimana? Kalau saya, Miss, karena dulu dari SMA,
kalau teman-teman yang lain dari SMA itu kan biasanya lanjut kuliah ya. Kalau aku pengen cari pengalaman nih, pengen kerja, tapi karena dari SMA kan nggak punya bekalnya kurang lah kalau untuk masuk dunia kerja. Jadi cari-cari, tanya sama temen mengenai kuliah yang tepat biar bisa cepat kerjanya juga gitu. Oke, jadi kalau bisa ditarik kesimpulan memang kakak-kakak alumni kita ini semuanya kepinginnya bisa yang cepat kerja, tapi tetap ada kuliah, tapi walaupun singkat gitu. Nah mungkin ini adik-adik juga ada yang punya kepikiran seperti itu, punya rencana seperti itu, tapi masih bingung atau bagaimana, nanti bisa sambil tanya-tanya kita ya. Nah mungkin bisa minta dijelaskan kalau misalnya ini kan kuliah atau pendidikan di TOD ini kan singkat. Nah mungkin seberapa singkat? Nah itu mungkin yang jadi pertanyaan juga untuk dari adik-adik semua, seberapa singkat. Nah mungkin Miss Anis mau tanya dari Kak Cica dulu. Lama Kak Cica? Ya gimana nih? Berapa lama waktu mengikuti pelatihan di TOD? Pendidikan waktu di TOD kemarin 1 tahun sekalian sama OJT-nya langsung. Oke, berarti sudah termasuk ya 1 tahun ya? Iya, on the job training-nya, ya. Oke, kalau Kak Adi sendiri? Waktu di TOD kita pendidikan 3 bulan itu udah termasuk sama OJT dan persiapan untuk ujian negaranya sendiri, Miss. Jadi cukup singkat, Miss. Cuma 3 bulan sama nunggu lisensi kurang lebih udah, Miss, bisa langsung itu daftar kerja, Miss. Oke, jadi memang mungkin nanti akan ada informasi lebih lanjut ya yang akan disampaikan oleh Mr. Marso, tapi memang untuk program AFSEC ini yang paling singkat ya, 3 bulan ya. Oke, kalau Kak Suban gimana? Bisa diceritakan waktu pelatihan di TOD? Kalau saya kurang dari 1 tahun sih, Miss. Kisaran 6 bulan itu kita pendidikan, habis itu OJT saya langsung ditawarin kerja di OJT. Ya. Jadi saya pendidikan 6 bulan nih. Nah, habis 6 bulan itu saya langsung OJT-nya itu langsung ditawari kerja untuk kontrak gitu, seperti itu. Oke, lebih cepat lagi ya. Jadi setelah hanya sekitar 6 bulan, kurang dari 1 tahun waktu itu sudah ikut OJT, dan kebetulan memang saat OJT ini training ya teman-teman, adik-adik semua mungkin kalau yang tidak tahu. Jadi ada training dan langsung ditawari pekerjaan. Wah, keren ya. Kalau Kak Ika sendiri bagaimana? Kalau saya kurang lebih 1 tahun juga sudah termasuk OJT. Waktu itu OJT di Adi Sumarmo, Angkasa Pura Support, di SOJ. Oke, jadi memang kurang lebih sekitar 1 tahun, ada yang kurang dari 1 tahun, atau memang program yang lebih cepat ya di AFSEC ini sampai hanya 3 bulan saja, sangat singkat. Nah, mungkin ini yang pertanyaan berikutnya, mungkin yang juga bikin penasaran ya, kira-kira walaupun pelatihannya singkat, kuliahnya singkat, tapi apa saja yang kakak-kakak dapatkan gitu dari TOD, dan kira-kira saat ini sedang bekerja itu apa saja dari ilmu yang dari TOD yang bisa dipergunakan. Nah, seperti itu. Mungkin dari Kak Ika dulu. Oke, kalau yang saya dapat nih dari TOD itu grooming. Grooming itu kalau untuk saya terutama karena saya bekerjanya sebagai frontliner, itu sangat berguna sekali ya, kita diajarin untuk pakai make up, merawat, menjaga tubuh kayak gitu. Karena kalau untuk frontliner itu kan nanti yang bertemu sama penumpang, customer seperti itu ya, kita yang di paling depan lah yang menghadapi penumpang. Selain itu juga handling komplain, customer service, bahasa Inggris, itu hal-hal basic yang harus kita punya.
kalau ada penumpang yang komplain kita harus gimana, itu diajarkan di TOD. Jadi ya sangat-sangat membantu lah untuk terjun ke dunia kerja, seperti itu, Miss. Oke, sip. Jadi ada juga ya. Mungkin kalau Kak Ika dulu sempat ada ikut kegiatan di luar kelas juga ya? Oh iya, ada. Ikut fashion show. Oke, iya. Itu melatih kepercayaan diri kita di depan banyak orang, karena kalau kita terjun di dunia kerja kan setiap harinya kita ketemu orang baru dan pasti ketemu banyak orang kan, jadi ya itu melatih kepercayaan diri kita. Ya, ini kebetulan dulu di TOD itu tidak hanya di kelas saja, mungkin juga ada kita fashion show juga di beberapa mall di Jogja, dan itu memang seperti Kak Ika bilang ya, bisa menambah kepercayaan diri. Oke, terima kasih Kak Ika. Kalau Kak Suban sendiri didapat dari TOD dan sangat berguna untuk pekerjaan saat ini. Kalau sekarang sih Miss, yang sangat berguna itu di bagian announcer. Saya kan di bagian gate itu untuk announcer juga sekalian. Sama complaint handling sih. Kalau misalnya ada delay apa itu sih. Jadi bagaimana menghadapi penumpangnya dan juga announcement ya. Berarti dulu yang saat ada juga ya memang mata kuliah untuk announcement ya. Iya, Miss. Berarti dalam bahasa apa saja Kak Suban kalau di Pontianak? Kalau di Pontianak ada 3 sih Miss sekarang baru-baru ini. Jadi ada bahasa Melayu, bahasa Inggris, sama bahasa Indonesia. Oke, ada tambahan bahasa Melayunya ya. Kak Suban ini padahal asli Jawa, asli Depok. Tapi bisa ini ngomong bahasa Melayu. Kalau biasanya kalau di bagian gate-nya itu kita di 2 aja sih Miss, bahasa Inggris sama bahasa Indonesia aja. Kalau Melayu itu biasanya sih di bagian informasi. Cuma kita dari orang AP-nya disuruh belajar untuk bahasa Melayu. Tapi tetap ya, oke. Jadi bisa habis ini bisa fasih bahasa Melayu juga ya Kak Suban ya. Iya, Miss. Iya. Kalau Kak Adi sendiri gimana? Kalau kita yang paling berguna untuk di pekerjaan itu yang pertama itu prakteknya, Miss. Karena kan untuk banyak prakteknya ketimbang teorinya ya. Jadi pas kita masih baru-baru itu kita udah paham lah sedikit-sedikit, udah tahu gambaran-gambaran nih pekerjaannya gini soalnya. Udah prakteknya juga, Miss. Terus yang kedua untuk bahasa Inggris, Miss. Soalnya kan kita di Cengkareng, Miss, di Soekarno-Hatta kan kadang banyak orang-orang asing, turis-turis gitu, Miss. Nah, kadang kan mereka yang belum tahu kan suka nanya-nanya ke kita itu, tanyanya. Penting, Miss, untuk bahasa Inggris. Ini ya, karena bandara internasional juga ya. Iya, Miss. Jadi memang banyak bule-bule ya. Iya, Miss, banyak. Oke, terima kasih Kak Adi. Ya, mungkin yang digarisbawahi adalah pembelajaran praktek ya, karena itu memang jadi ada gambaran ya saat bekerja itu jadi lebih mudah ya. Iya, udah tahu sebelumnya itu. Oke. Kalau Kak Cica sendiri gimana? Kalau saya sendiri sih lebih ada ke ticketing sama customer service-nya ke Miss, karena bagiannya saya lebih ke penjualan tiket sama melayani customer. Sama bahasa Inggris juga, Miss. Karena buat bandara di sini sendiri kan destinasi buat liburannya besar gitu, Miss. Iya benar. Dekat sama Labuan Bajo juga, Lombok. Ya, jadi banyak sekali wisatawan ya yang asing. Betul, ya. Miss. Oke. Nah, mungkin ini pertanyaan yang terakhir ini buat kakak-kakak sebelum nanti kita lanjut ke sesi yang berikutnya. Pertanyaan adik-adik juga, waktu itu kok kenapa memilih TOD sebagai tempat untuk berlatih, tempat untuk mengambil pendidikan ya secara singkat ini, kenapa? Mungkin dari Kak Cica dulu deh. Kalau saya dulu sih pilih TOD tuh karena udah terakreditasi A, sama jumlah siswa yang udah bekerja juga udah lumayan banyak nih. Lagi sih, Miss. Oke, ya jadi sudah percaya ya karena sudah terakreditasi A ya. Oke. Ya, putus.
putus-putus ya. Ini kalau dulu Kak Adi waktu memilih TOD waktu itu, kenapa alasannya? Kenapa kok memilih TOD? Kalau saya kan ada beberapa pertimbangan, Miss. Yang pertama akreditasinya. Kebetulan kan TOD akreditasi A, kemudian lamanya itu TOD berdiri kan udah cukup lama ya, Miss ya. Nah, terus kemudian kebetulan kakak saya kan juga alumni dari TOD juga. Ya jadi ya itu, Miss, yang bikin saya itu kuliah di TOD, Miss. Yakin gitu ya? Ya, Miss. Iya. Oke, terima kasih Kak Adi. Kalau Kak Ika, bagaimana Kak Ika? Menambahkan dari yang disampaikan teman-teman tadi, kalau di TOD itu ada beasiswa. Kayak saya dulu juga dapat beasiswa di TOD, beasiswa prestasi ya, Miss ya. Oh iya, betul. Mungkin bisa sambil diceritakan. Ini kan mungkin adik-adik juga ada mungkin yang kepingin mengambil program beasiswa gitu ya, Kak Ika. Beasiswa prestasi ya? Iya, betul. Kalau aku dulu ini mengumpulkan fotokopi raport nanti dari pihak TOD yang menyeleksi lah nanti layak atau tidak mendapat beasiswa prestasi itu. Kalau yang tempat kuliah yang lain TOD pasti ada gitu. Kak Ika, yang terakhir mungkin Kak Suban. Kak Suban bisa share ke kita gitu, kenapa waktu itu memilih TOD untuk berlatih untuk sebagai tempat kuliah. Silakan. Kalau saya sih karena ada senior sebelumnya ada di kakak kelas saya yang di TOD, saya nanya-nanya sama dia juga, terus akhirnya saya tertarik di TOD dan saya lihat juga mitranya banyak, ya gitu. Sama pas OJT saya di sini juga kan, tahu-taunya ada senior saya yang di sini, makanya itu sih. Oh, ketemu juga dengan alumni TOD juga ya, yang di Bandara Supadio ya. Oke, jadi kalau Kak Suban ini karena juga sudah nanya-nanya dengan kakak kelasnya dulu waktu SMK gitu ya, yang juga ada alumni dari TOD. Oke, jadi itu mungkin yang bisa kita obrolkan dengan kakak-kakak ini ya, kakak-kakak dari alumni TOD. Nanti masih ada kesempatan lagi di akhir webinar, sesi tanya jawab. Untuk adik-adik yang mau menanyakan langsung silahkan, mau di chat room juga boleh, sambil ditulis dulu juga boleh, silahkan. Gitu, terima kasih ya. Untuk nanti mungkin kita minta bantuannya lagi untuk Kak Suban, Kak Ika, Kak Adi, dan Kak Ica untuk di sesi tanya jawab. Gitu ya. Sebelum kita beralih ke sesi selanjutnya, mungkin kita akan share dulu untuk kuis yang kedua, bisa di-share nanti dari admin. Silakan bisa adik-adik simpan dulu atau boleh mau sambil diisi boleh. Kuis yang kedua sudah ada di chat room ya. Selanjutnya akan ada dari TOD ya, dari Mr. Marsono. Mungkin penjelasan sedikit tentang gambaran TOD itu seperti apa. Silahkan bisa disampaikan Mr. Marsono. Ya, terima kasih Ms. Sanis atas waktunya yang diberikan pada saya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Bapak Marsono. Kebetulan saya di sini sebagai staf marketing. Di sini saya akan menjelaskan tentang persyaratan-persyaratan atau program-program yang ada di TOD. Karena tadi kalau untuk masalah job disk sudah dijelaskan semua ya sama teman-teman kita atau sama kakak-kakak kelas. Ada Mas Suban, Kak Suban, ada Kak Cica, ada Kak Ika, ada Kak Adi juga. Oke, jadi TOD adalah sekolah yang bergerak di bidang transportasi udara dan darat. Kita ada beberapa program kita ada pramugari, ada pramugara, ada ground staff, ada perhotelan, ada APSEC. Untuk persyaratan-persyaratannya masuk di TOD, khusus untuk yang program pramugarinya. Nah, ini banyak peminatnya, ini terutama untuk yang cewek atau yang perempuan biasanya ini yang sering menanyakan untuk program pramugari. Jadi persyaratannya untuk masuk di TOD, yang jelas untuk tinggi badan itu minimal 158, berat badan ideal, tidak buta warna, minus mata tidak lebih dari 3, kulit harus bersih.
tidak ada bekas luka yang sifatnya sudah lama. Nah, ini pasti ada pertanyaan, ini harus bersih seperti apa? Nah, ini pertanyaan yang bagus ini. Jadi gini, untuk persyaratannya menjadi seorang pramugari tentunya kulit harus bersih. Bersih dari apa? Ya bersih dari bekas luka, mungkin luka bakar, mungkin luka karena gatal-gatal, atau mungkin luka karena jatuh, atau mungkin ini yang biasa, ini yang kena itu biasa knalpot ya, kena knalpot motor ini biasanya. Nah, ini untuk yang cewek-cewek ini. Jadi persyaratannya seperti itu. Jadi kulit memang harus bersih. Terus tadi ada persyaratan juga. Misalnya tingginya saya baru 157 atau 156, gimana Kak, bisa enggak? Nah, tentunya saya sarankan untuk ini meninggikan dulu untuk mencapai 158. Kita akan masih nanti untuk pembelajarannya masih di bulan Juli, jadi masih ada waktu untuk meninggikan atau membuat tinggi itu harus 158. Terus ada lagi, kalau minus matanya lebih dari 3 gimana? Ya, untuk persyaratannya memang seperti itu. Jadi persyaratan di TOD itu minus mata harus tidak lebih dari 3. Dan itu apabila nanti yang pakai kacamata itu pun harus diganti dengan pakai soft lens. Terus yang lainnya juga tentunya lulusan SLTA atau yang sederajat. Terus untuk usia, nah, tentunya usia tidak lebih dari 24 tahun ya. Kenapa? Karena memang ada beberapa maskapai persyaratannya itu tidak lebih dari 24 tahun. Tapi ada juga dari maskapai Garuda, ini maksimal malah saya dapat informasi itu 28 tahun untuk persyaratan minimal 28 tahun. Yang selanjutnya juga untuk yang ground start. Ya, persyaratan masuk di ground start ini untuk tinggi badannya itu 155. Berat badan ideal, dan yang penting juga tidak buta warna. Itu untuk yang ground staff. Yang selanjutnya juga ada perhotelan. Nah, di perhotelan ini untuk persyaratannya hampir sama dengan untuk yang di ground staff. Jadi tinggi 155, berat badan ideal, dan yang penting juga tidak buta warna. Luka ini persyaratannya kok dari ground staff ada pramugari itu tidak boleh buta warna. Nah, terus ini gimana Kak? Ya memang itu peraturan yang ada di maskapai, memang tidak boleh buta warna. Karena apa? Karena di bandara itu sangat banyak sekali rambu-rambu yang harus kita perhatikan. Ada warna-warna yang harus kita perhatikan. Salah kita menginformasikan kepada mungkin calon penumpang atau mungkin yang lain, itu bisa fatal akibatnya. Nah, itu untuk persyaratannya yang pramugari ya dan yang ground staff. Terus yang selanjutnya ada mohon maaf sama yang perhotelan. Yang terakhir itu untuk abseknya, persyaratan untuk absek. Jadi kalau untuk persyaratan di absek ini untuk tingginya itu untuk laki-laki itu harus 170 dan untuk yang perempuan 160. Tidak bertato, tidak berkacamata, tidak bertindik, yang jelas juga mempunyai fisik yang prima, tidak buta warna juga. Ini sangat penting sekali. Dan yang penting lagi tidak punya riwayat sakit yang mungkin mungkin fatal ya, mungkin misalnya riwayat kayak sakit jantung atau mungkin yang lainnya. Terus mungkin saya tadi sudah dijelaskan ya tentang tugas seorang absek, tugas seorang ground staff. Di sini tadi yang belum dijelaskan untuk tugas seorang pramugari ya. Tugas seorang pramugari, kalau untuk yang ground staff, untuk absek tadi sudah sangat detail sekali, ada Kak Adi, ada Kak Cica juga, ini sudah dijelaskan semua, tapi tadi kita belum bisa mendatangkan, mohon maaf juga, kita belum bisa mendatangkan untuk narasumbernya yang dari pramugari. Kebetulan untuk yang narasumber yang dari program pramugari ini, kebetulan belum bisa dihadirkan karena terbenturnya jadwal penerbangan. Jadi tugas-tugas tadi sudah disebutkan, di sini saya akan menjelaskan tugas menjadi seorang pramugari. Tentunya sangat banyak sekali ya tugas seorang pramugari, yaitu mengecek atau istilahnya memberikan salam kepada penumpang, terus memberikan salam dengan ramah, memberikan salam dengan senyuman, terus nanti menunjukkan posisi tempat duduknya, terus mengantar juga, menutup pintu pesawat. Terus ada lagi yang jelas memberikan pelayanan, memberikan kenyamanan kepada calon penumpang. Dari penumpang itu masuk di dalam pesawat sampai nanti pesawat itu landing di salah satu bandara. Nah, itulah tugas seorang pramugari.
Selanjutnya kita ke masalah biaya ya. Ini biaya ini juga cukup penting sekali ya. Mungkin saya sampaikan juga. Jadi di TOD untuk biaya untuk pramugari itu 35 juta. Terus untuk yang ground staff-nya itu 25.500.000. Terus nanti untuk yang abseknya itu 20 juta. Terus untuk yang perhotelan itu 15 juta. Nah, dengan biaya yang sudah dikeluarkan itu, tentunya dari TOD akan memberikan istilahnya fasilitas. Apa aja yang dapat fasilitas dari TOD? Tentunya nanti ada asrama, terus nanti ada seragam, tas, name tag, modul, dan lain-lainnya. Jadi adik-adik tidak perlu khawatir seandainya nanti datang ke TOD harus bingung cari asrama, mungkin bingung cari kos-kosan, tidak. Jadi nanti di TOD sudah ada asramanya. Begitu datang ke TOD, sudah langsung bisa masuk asramanya. Jadi nanti yang dipikirkan hanya untuk masalah biaya hidup saja, karena semua fasilitas sudah ada. Jadi untuk biaya hidup di Jogja saya kira juga bisa dikatakan mungkin lebih murah ya dibandingkan tempat daerah-daerah yang lain, khususnya di luar Pulau Jawa. Ini Yogyakarta memang bisa dikatakan untuk biaya hidup sangat murah. Dan yang penting lagi juga, TOD itu berada di jantungnya kota Jogja. Kita berada di sebelah barat Malioboro. Kita 10 menit dari Malioboro, sangat dekat sekali. Mungkin bisa ditanyakan ke kakak-kakak narasumber, apa betul TOD itu ada di dekat Malioboro? Nanti bisa dicek di map juga ya, di aplikasi ya tentang TOD ya. Yang selanjutnya juga, apakah nanti kalau masuk di TOD ada beasiswa? Jelas itu ada dari TOD untuk beasiswa. Kita nanti ada beasiswa prestasi, ada beasiswa tidak mampu. Silahkan nanti misalnya adik-adik yang berminat mau masuk di TOD, misalnya terkendala dengan masalah biaya, nanti bisa mengajukan beasiswa. Nanti ada beasiswa prestasi dengan menunjukkan seperti tadi sudah disebutkan, menunjukkan rapot. Mungkin ranking 1, 2, 3, 4, atau mungkin yang tidak mampu dengan membawa surat keterangan dari RT dan RW. Itu nanti untuk kisaran jumlah beasiswanya kita tidak bisa menyebutkan di sini karena nanti itu tergantung dari kebijakan pimpinan. Itu tergantung dari kebijakan pimpinan ya. Sekali lagi silahkan adik-adik semua yang misalnya ingin mengajukan beasiswa, bisa nanti diajukan, silahkan nanti dikirim ke tempat kami. Yang selanjutnya juga khusus untuk peserta webinar pada siang hari ini yang pertama gratis, tidak dipungut biaya. Yang kedua, seandainya nanti masuk di TOD juga ini kalian sudah dinyatakan lolos, jadi tidak melalui tes-tes seperti nanti ada tes tertulis atau tes yang lainnya. Jadi nanti sudah dinyatakan sudah lolos untuk masuk di TOD. Tapi yang jelas nanti untuk kesehatan kami akan juga minta surat keterangan juga dari adik-adik semua juga. Yang selanjutnya juga tadi sudah biaya sudah, terus untuk beasiswa juga sudah. Nah, untuk akreditasinya, untuk akreditasi untuk TOD ini sudah akreditasinya sudah A ya, jadi sudah dipercaya oleh Dignas Daerah Istimewa Yogyakarta, dan ini sangat-sangat luar biasa sekali ya penghargaan ini ya. Mungkin adik-adik yang mungkin was-was, wah nanti kalau masuk di TOD ini akreditasinya apa, terus untuk alumni-alumninya seperti apa, sudah kerja atau belum. Ini alhamdulillah kita sudah dipercaya oleh Dignas Daerah Istimewa Yogyakarta dengan diberikannya kepercayaan dengan akreditasi yang A. Oke, gitu aja Miss Anis. Terima kasih atas waktunya. Sedikit ini yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Misalnya nanti kalau saya ada tambahan, nanti akan saya tambahkan Miss Anis. Terima kasih. Bila tahu saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Mr. Marsono yang sudah menjelaskan tadi ya secara lengkap tentang TOD. Nanti untuk adik-adik juga bisa menanyakan kalau misalnya tadi masih ada yang kurang jelas atau masih ada yang ingin ditanyakan, boleh di chat ya, boleh sambil di chat atau nanti mau menanyakan secara langsung juga boleh. Nah,
untuk sesi yang berikutnya, sesi kita yang terakhir, yaitu sesi tanya jawab. Mungkin kita akan share lagi untuk link yang terakhir, kuis yang ketiga. Nanti adik-adik bisa sambil disimpan dulu untuk linknya, atau nanti atau sambil mau dikerjakan juga boleh. Untuk link kuis ketiga akan di-share di chat ya, bisa dicek nanti. Ini di chat sudah banyak sekali pertanyaan. Nah, mungkin akan kita lihat ya, dari yang teratas ini ada Anissa dan Nanda yang menanyakan persyaratan untuk menjadi bagian di customer service di kereta sama di bandara. Terima kasih. Jadi ini pertanyaan untuk Kak Ika dan Kak Cica. Mungkin customer service atau mungkin untuk bekerja di kereta api. Mungkin Kak Ika bisa menjelaskan sedikit mungkin persyaratannya. Bagaimana dulu tes seleksinya untuk di bagian kereta api ini, Kak Ika, silakan. Baik, kalau persyaratan untuk menjadi bagian dari frontliner di kereta api sebenarnya tidak jauh beda sama persyaratan untuk menjadi staf di bandara. Tinggi badan minimal, kalau aku dulu berapa ya? Kurang lebih itu 160, Miss, kalau nggak salah. Ya, 160. Iya, benar. Kalau KAI biasanya mintanya 160. Sama sehat jasmani rohani, bebas dari obat-obatan terlarang, seperti itu aja, Miss. Kalau yang lain standar seleksi kayak cari kerja yang lain, itu aja. Oke. Jadi yang lainnya tetap kalau tesnya interview gitu, ada psikotes, tahapannya tetap sama ya Kak Ika ya? Tahapannya iya masih sama. Oke. Mungkin juga ini kalau Kak Ika dulu itu pernah ada nilai, kalau nilai UN itu apakah waktu Kak Ika masih berlaku nilai UN-nya? Oh, iya. Minimal berapa gitu? Maaf, kalau di KAI, iya, kalau KAI ditanyakan itu minimal 6. Kalau di KAI itu masih sampai saat ini kalau ada rekrutmen, minimal nilai UN, rata-rata UN itu 6. Oke, itu di rata-rata ya, di total semua iya, gitu ya Kak? Nilai UN-nya di rata-rata. Nah ini mungkin adik-adik juga, mungkin untuk sebagai salah satu syarat ya, mungkin yang masih kelas 12 masih bisa dipersiapkan gitu ya Kak Ika ya. Jadi kalau bisa nilai UN-nya rata-rata 6. Kalau Kak Cica mungkin kalau di bandara atau di kantor airline sendiri bagaimana Kak Cica untuk persyaratan? Persyaratannya yang pasti CV sama yang lain sih, Miss. Yang lain ada rapor misalnya juga, bisa disebutkan berkas-berkas. Berkas-berkas yang lain. Misalnya berkasnya apa saja tuh? Kan ini belum pada tahu loh, masih kelas 12 nih. Oh iya. Belum pernah ada ikut rekrutmen CV. atau mungkin Oh iya. Berkasnya ada CV sama riwayat hidup, terus segala ijazah pasti. Yang lain sih, Miss, udah itu aja. Biasanya sih. Tapi itu. kalau nilai UN berlaku juga nggak gitu Kak Cica kalau di bandara? Kalau di KAI ini kan ada tuh persyaratan nilai UN rata-rata berapa? Nah kalau di bandara sendiri gimana? Tergantung dari PT-nya masing-masing sih, Miss. Ada yang harus melampirkan juga, ada yang enggak. Oke, jadi berbeda-beda ya di setiap perusahaannya ya. Oke, itu untuk pertanyaannya Anissa dan Nanda. Pertanyaan berikutnya ini tadi tentang beasiswa. Kak saya juga dari Karisma mau tanya, tadi kan ada yang bilang dapat beasiswa. Nah, beasiswanya itu gimana? Jadi mungkin sudah dijelaskan Mr. Marso ya? Atau mau ditambahkan Mr. Marso? Ya, mungkin bisa ditambahkan, Miss Anis. Jadi tadi sudah saya sebutkan, sudah saya jelaskan juga bahwa di TOD kita juga ada beasiswa, yaitu beasiswa untuk beasiswa tidak mampu dan beasiswa berprestasi. Tadi sudah saya sebutkan juga, jadi untuk beasiswa prestasi itu dengan menunjukkan mungkin juara kelas di kelas 1, 2, 3,
atau juara 1, 2, 3, 4, nanti silahkan nanti difotokopi, bisa dikirim ke kami, nanti kita seleksi, nanti kita ajukan ke pimpinan. Begitu juga dengan untuk yang beasiswa tidak mampu, dengan ada pernyataan dari RT RW bahwasanya ini tidak mampu, terus nanti ada disahkan juga di kelurahan, silahkan nanti dikirim kami, nanti kita akan ajukan ke pimpinan. Tapi seperti yang disebutkan bahwa kisaran untuk beasiswa itu sendiri nanti yang menentukan itu kebijakan dari pimpinan. Begitu, Miss Anis. Baik, terima kasih Mr. Marso. Jadi intinya ada 2 macam beasiswa. Jadi silakan nanti adik-adik yang mungkin berminat untuk mengajukan beasiswa bisa mengumpulkan ya berkas-berkas persyaratannya sesuai yang disampaikan Mr. Marso. Mungkin tambahan lagi, Miss Anis. Ya, boleh silakan, Mr. Ya, jadi mungkin tambahan juga. Jadi misalnya ada siswa yang mungkin berprestasi di bidang olahraga atau mungkin berprestasi di bidang mungkin sudah pernah mengikuti paskibraka atau mungkin sudah mengikuti kegiatan-kegiatan yang mungkin ada piagam-piagamnya. Silahkan, itu juga boleh nanti diajukan ke kami. Nanti kita akan proses. Jadi tidak melulu di biaya prestasi dan beasiswa ini ya. Ya, akademiknya nanti bisa di-share ke kita. Ya, itu aja, Miss Anis. Ya, baik. Jadi nggak semuanya yang misalnya tentang nilai atau raportnya yang bagus, tapi kalau misalnya adik-adik juga mengikuti perlombaan dan pernah memenangkan, boleh, itu juga bisa digunakan sertifikat. Ya, betul sekali. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan atau ada yang mau menanyakan secara langsung, boleh. Nggak usah di chat, nanti langsung menanyakan secara langsung, bisa dinyalakan videonya atau audionya, mau menanyakan ke siapa boleh. Ayo silahkan adik-adik semua, nggak usah takut, nggak usah malu, kalian generasi hebat ya. Iya, kalian generasi hebat, dan kebetulan juga ini kita menghadirkan kakak-kakak yang hebat-hebat ya, sudah masih muda, berani berpetualang ke negeri seberang ya, negeri seberang ya. Mungkin kayak Kak Cica dari Kalimantan sampai ke sini, itu sangat-sangat luar biasa sekali ini. Ayo silahkan, siapa yang mau bertanya? Palangkaraya ya Kak Cica? Bener ya? Dari Pontianak nih. Pontianak, sorry. Oh, dari Pontianak. Kak Cica ini dari Pontianak, sekarang kerjanya di NTT. Luar biasa sekali ini ya. Iya. Kak Suban ini yang dari Jawa, dari Depok, Jawa Barat, malah ke Pontianak. Iya. Gimana? Kak Suban ini udah pulang belum selama pekerjaan ini? Belum ada, Miss, belum ada. Belum ya? Belum pulang ya? Masih sibuk dengan pekerjaan. Gimana? Apa Cica? Nggak diterima orang rumah. Nakal ya. Iya. Ini mungkin ada pertanyaan lagi untuk Mr. Marso ini. Tadi kan dibilang untuk webinar ini kan lulus seleksi di TOD tanpa tes, Mister. Betul sekali. Itu kalau misalnya kayak tinggi badannya itu gimana? Nanti dicek lagi atau bagaimana? Oke, jadi nanti untuk semua yang ikut webinar ini nanti kita masukkan di program Ground Start, Miss. Jadi kita masukkan di program Ground Start. Terus misalnya nanti kok saya pengen di pramugarinya, ya tentunya nanti kita juga harus mengevaluasi lagi kalau misalnya mau upgrade ke program pramugari. Jadi nanti kita cek lagi untuk tinggi badannya. Jadi semua yang mau ikut yang ikut webinar ini kita untuk sementara ini kita masukkan di program Ground Start-nya, Miss. Misalnya nanti ada yang mau upgrade, mau ke APSEC atau mungkin yang lainnya, ya nanti tentu ada tes istilahnya selanjutnya ya. Tes selanjutnya, betul sekali. Ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan dari tadi Karisma, jadi untuk yang peserta webinar hari ini semuanya akan lolos seleksi untuk program Ground Staff. Tapi misalnya nih Karisma pinginnya Miss, tapi saya kepinginnya yang FA, yang pramugari. Boleh, nanti bisa tetap, tapi ada ceknya untuk performance-nya, penampilannya. Iya, betul sekali ya. Jangan sampai nanti ya Miss Yanis ya. Jangan sampai nanti, mohon maaf, jangan sampai nanti kita memaksakan masuk di FA ternyata tingginya 155, nanti pas ada perekrutan ternyata fail, nah, kan sayang sekali kan ya Miss Yanis ya. Iya, betul sekali. Ya, betul Miss. Ini ada juga yang menanyakan Hida ini ternyata sudah mendaftar, sudah sampai interview juga. Ya, ini dari Jember ini ya.
Ya, dari Jember. Dan ingin kalau misalnya mau mengajukan beasiswa berprestasi, itu bisa kapan kan, termasuk? Gimana Miss Anes, diulang lagi? Agak putus. Oh ya, untuk beasiswa berprestasi. Jadi Nehida ini ingin mengajukan beasiswa berprestasi. Nah, itu kapan bisa diajukan? Kapan? Oke, siap. Jadi saya lihat si Nehida ini kan sudah kalau nggak salah sudah masuk di TOD ya. Tinggal untuk ini kelanjutannya aja. Jadi kalau misalnya mau mengajukan untuk beasiswa prestasi, silakan aja file-filenya, mungkin untuk rapotnya yang mungkin prestasi di juara 1, 2, 3, 4, atau mungkin yang lainnya mungkin punya prestasi dengan bola volinya, yang lainnya silahkan aja nanti langsung dikirim. Mungkin nanti bisa difoto berbentuk PDF, itu nanti bisa dikirimkan ke TOD, nanti segera kita proses, kita ajukan ke pimpinan. Tapi sudah saya sebutkan tadi, untuk kisarannya nanti itu tergantung dari kebijakan dari pimpinan. Semua tergantung dari pimpinan ya Miss Anis ya. Ya gitu aja Miss Anis. Ada seleksinya. Ya. Baik, betul terima kasih sekali, Mr. Marso, ya. Jadi intinya kalau ingin mengajukan beasiswa berprestasi mungkin segera saja ya, karena memang kita di TOD juga ada kuotanya untuk beasiswa ya. Jadi kuotanya nanti tetap ada. Jadi kalau misalnya ingin mengajukan beasiswa bisa segera diajukan. Gitu. Nanti untuk teknisnya bisa menanyakan langsung ke admin di TOD ya, boleh menanyakan. Pertanyaannya berikutnya ini dari Fatma. Menanyakan tentang OJT. OJT itu prosedurnya seperti apa? Mungkin OJT itu seperti apa? Mungkin bisa Kak Adi mungkin bisa menceritakan sedikit dulu saat OJT itu bagaimana? Mungkin ini ada yang belum tahu bayangannya OJT itu seperti apa. Silahkan Kak Adi. Makasih Miss. Jadi waktu itu saya OJT di Angkasa Pura 1 Suka Adi Sumarmo yang ada di Solo Miss. Jadi OJT itu seperti kayak kalau masih SMA, SMK kayak PKL gitu Miss. Oke. Kita itu kayak di belajar prakteknya langsung di tempatnya dulu Miss. Oke, jadi langsung di tempatnya. Jadi ya kita ya seperti orang kerja langsung gitu loh, Miss. Ya praktek lapangannya langsung. Waktu itu di Adi Sumarmo. Jadi kita udah jadi kita udah tahu besok kalau lapangan besok kerjanya kayak gitu. Jadi kurang lebih untuk mengenal itu Miss. Untuk kerja kita besok gitu. Oke. Lokasinya langsung. Jadi ada gambaran ya. Nanti kalau misalnya kerja akan seperti ini gitu. Ya. Oke. Kalau mungkin Kak Suban bisa menambahkan, Kak Suban ini kan dari OJT ini langsung ditarik kerja ini. Nah, ini mungkin bisa diceritakan pengalamannya ke adik-adik. Ya, terima kasih. Jadi kalau saya itu kan OJT-nya di Pontianak di PTMCA. Nah, di sana itu saya sebagai awalnya seminggu itu di bagian check-in. Saya disuruh belajar sistem sampai saya seminggu. Habis itu saya dipindahkan di bagian gate. Di bagian gate itu saya diajari tentang konser, terus yang buat shift kosong, shift minus, gitu, shift yang ada isinya itu dia, terus sama ini sobek boarding pass, bikin sobek boarding pass. Itu jadi pas saya itu kalau kita rajin kita tekun, nggak ada telat, nggak ada apa-apa, itu dilihat dari atasan bagus, langsung kita langsung diajuin untuk lanjut kontrak atau udah kelar gitu. Oke, ya ini mungkin juga bisa buat info buat adik-adik ya. Jadi saat OJT pun ada kemungkinan untuk peluang bisa bekerja di perusahaan tersebut gitu kayak Kak Suban ya. Iya. Oke, asal mungkin dengan kinerjanya bagus. Waktu OJT pun juga waktu training, waktu magang itu ditunjukkan juga kinerjanya bagus gitu ya Kak Suban ya. Iya. Oke. Ini tadi menjawab pertanyaannya Fatma. Bagaimana Fatma, sudah jelas atau
Mungkin bisa saya tambahkan, Miss Anis? Oh ya, boleh, silakan Mr. Masron. Ya, mungkin tambahan aja. Jadi untuk mengenai masalah UJT, jadi dari siswa sendiri kalau untuk masalah UJT ini tidak perlu bingung, tidak perlu apa istilahnya galau. Saya harus UJT di mana, mencari kemana, tidak seperti itu. Jadi nanti kalau sudah masuk di TOD, yang jelas nanti dari TOD sudah akan merekomendasikan kalian, merekomendasikan calon siswanya ini untuk OJT-nya kemana-kemana, dan itu pun kita tawarkan kepada siswa-siswa kita. Jadi kamu mau enggak ini OJT di Palangkaraya, mau enggak ini kalian OJT di Semarang atau mungkin di Surabaya. Nah, jadi kalian tidak usah bingung-bingung lagi untuk masalah OJT ya. Jadi kita sudah menyiapkan semuanya ya. Mungkin bahkan CV-nya juga dari kita ya, Miss Anis ya. Jadi tidak usah bingung-bingung lagi. Dan saya juga mengharap kepada adik-adik semua, misalnya nanti masuk di TOD, misalnya nanti kalian masuk sampai ke fase OJT, tekunilah OJT itu karena itu ilmu yang sebenarnya, karena di TOD sendiri kan ada teorinya, kita juga ada prakteknya. Nah, di prakteknya itulah yang nanti kalian bisa menentukan kalian nanti bisa direkrut di perusahaan, nanti bisa dipekerjakan oleh perusahaan waktu kalian OJT, atau mungkin waktu kalian di OJT bisa lirik kanan, lirik kiri kanan, mungkin ada informasi tentang pekerjaan. Nah, itulah kesempatan untuk kalian. Oke, gitu aja, Miss Anis. Terima kasih waktunya. Ya, terima kasih, termasuk mungkin sebagai tambahannya seperti itu ya. Jadi tetap nanti untuk prosedur OJT nanti juga dibantu berkas-berkas dokumen itu juga dari TOD, dan kami juga membantu misalnya adik-adik inginnya di OJT di daerah tertentu, nanti kita juga akan coba untuk usahakan seperti itu. Nah, ini mungkin untuk yang terakhir, pertanyaan yang terakhir dari Aditya, untuk menanyakan rekrutmen, apakah harus menunggu selesai pendidikan dan OJT dulu atau bisa waktu pendidikan ada perekrutmen dan join rekrutmen tersebut, seperti itu. Nah, mungkin tadi juga sudah dijawab ya oleh Pak Suban. Ini memang dari OJT waktu itu langsung di kontrak kerja gitu ya, Kak Suban ya? Iya, langsung ditawari. Langsung ditawari kerja, atau bisa juga untuk di TOD itu nanti saat setelah kita menyebutnya bukan semester 1, semester 2, kita menyebutnya mandatory A dan mandatory B. Nah, nanti setelah mandatory A ya, jadi kurang lebih sekitar 3 sampai 4 bulan. Nanti kalau misalnya siswanya memang kita rasa sudah siap, nanti kita juga sudah memberikan rekomendasi kerja. Jadi untuk Aditya memang tidak perlu menunggu 1 tahun, kalau memang sudah ada rekrutmen, sudah mendaftar dan lolos, boleh, tidak apa-apa, tidak menunggu sampai selesai. Tapi nanti ada syarat dan ketentuannya berlaku. Mr. Marso mungkin mau ada yang ditambahkan? Oke, siap, Miss Anis. Jadi begini, jadi untuk di teori sendiri, memang untuk pendidikan kita adalah programnya 1 tahun, tapi tidak menutup kemungkinan setelah mengikuti pendidikan selama 3 bulan atau 4 bulan, atau setelah istilahnya ujian tes mandatory A itu selesai, biasanya kita sudah mulai mengikutkan atau merekomendasikan siswa-siswa untuk istilahnya kita sebar CV-nya ke perusahaan-perusahaan. Jadi tidak harus menunggu 1 tahun ya, adik-adik semua. Jadi tidak harus menunggu 1 tahun. Misalnya nanti selama mengikuti pendidikan baru 4 bulan, 5 bulan, atau mungkin baru 6 bulan sudah terekrut di perusahaan, ya nanti otomatis nanti pendidikan di TOD sudah selesai. Pendidikan di TOD sudah selesai ya. Seandainya mentok-mentoknya harus mengikuti OJT dulu, enggak apa-apa. Nanti silahkan kalian mengikuti OJT dulu, karena seperti tadi saya sampaikan, jadi dengan OJT kalian bisa membuka wawasan kalian. Oh, ternyata kalau kita di perusahaan itu seperti ini, oh seperti ini, kalau praktek langsung itu seperti ini. Nah, sekali lagi saya tekankan bahwa di TOD program kita 1 tahun, tapi tidak menutup kemungkinan setelah pendidikan 3 sampai 4 bulan itu sudah mulai kita ikutkan, sudah mulai kita orbitkan ke perusahaan-perusahaan. Jadi tidak harus menunggu 1 tahun. Gitu aja, Miss Anis. Ya, terima kasih Mr. Maso. Mungkin juga menambahkan, jadi walaupun misalnya nanti setelah 4 bulan, terus setelah itu bekerja, bukan berarti nanti kehilangan hak seperti sertifikat atau bagaimana. Nah, tetap sertifikatnya nanti tetap didapatkan ya, dari TOD tetap ada. Jadi
Jadi bukan berarti kalau sudah selesai kerja terus gimana Miss? Berarti seperti keluar, tidak. Nanti untuk sertifikat dari TOD tetap diberikan, tapi tetap dalam jangka program yang diambil. Jadi kalau misalnya ambil programnya ground staff, ya tetap nanti sertifikatnya dari TOD akan diambil pada akhir setelah 1 tahun. Nah, ini nanti untuk para peserta, seperti yang tadi di awal saya sampaikan, akan diberikan sertifikat webinar ya, dan akan dikirimkan melalui WhatsApp. Jadi bisa minta tolong ke para peserta untuk menuliskan nama dan nomor handphone yang ada WhatsApp-nya ya. Jadi beberapa kali memang peserta ada yang menuliskan nomor HP tapi tidak bisa terhubung WhatsApp ya. Jadi kami kesulitan untuk mengirimkan sertifikatnya, e-sertifikat ya dalam bentuk soft file. Jadi bisa dituliskan di kolom chat ya, bisa dituliskan di kolom chat nama lengkap dan juga nomor handphone, nomor WA ya, bisa dituliskan di sini. Baik, begitu mungkin yang bisa kita sampaikan. Mungkin saya juga menambahkan untuk adik-adik sekalian, kalau ada temannya yang menanyakan informasi di TOD ini, untuk pendaftarannya bisa secara online ya. Jadi nanti tinggal membuka website di TOD, di situ ada pilihan pendaftaran, bisa langsung mendaftar di sana. Setelah mengisi formulir, nanti pihak dari TOD, admin akan menghubungi ya. Jadi mudah sekali. Silakan kalau untuk adik-adik di sini, karena semuanya nanti akan berhak mendapatkan surat lolos seleksi. Jadi yang belum, mungkin nanti ada teman-teman yang ingin tahu tentang TOD, bisa diminta untuk mendaftar, gampang saja secara online. Itu jangan lupa juga bisa follow Instagram TOD, Facebook ya, untuk mengetahui kegiatan apa saja yang saat ini berlangsung di TOD. Alumni-alumninya bekerja di bagian mana saja ya, di bidang transportasi mana saja. Ada yang di udara, di darat, bahkan di laut pun ada. Jadi nanti adik-adik bisa boleh kepo-kepo Instagram TOD, ini sudah di-share ya, Instagram dan juga Facebook. Ada di sana, nanti boleh dicatat, boleh sambil di-follow ya, supaya bisa tahu kegiatan yang terupdate dari TOD. Nah, untuk selama masa pandemi ini juga mungkin saya bisa sampaikan informasi bahwa di TOD juga pembelajarannya secara tatap muka dan juga online ya. Jadi ada 2, karena di TOD tadi seperti yang sudah Kak Adi sampaikan, memang porsinya lebih banyak ke praktek. Jadi mungkin kalau nanti secara online akan kesulitan. Jadi pembelajaran tatap muka tetap ada dan juga online juga tetap ada. Jadi adik-adik tidak usah khawatir. Nah, tadi Mr. Marsono juga sudah sampaikan pendaftaran untuk batch 44 ya, yang dimulai bulan Juli. Mungkin kalau adik-adik ada kakak, saudara, teman, tetangga yang ingin juga mengikuti pendidikan, kita masih membuka pendaftaran untuk batch 43. Jadi dimulai bulan Januari ini. Jadi nanti kita tunggu pendaftarannya paling lambat tanggal 27 Januari. Silahkan yang sudah lulus ya, yang sudah lulus di tahun 2020 atau tahun-tahun sebelumnya bisa mendaftar untuk kelas admin. Itu ini sudah terlampir juga untuk alur pendaftaran online-nya, bisa sambil dicatat, ada website TOD di sana seperti itu. Sudah disampaikan ke saudara-saudaranya mungkin yang sudah lulus dan masih bingung mau kuliah di mana, mau mengikuti pelatihan di mana, bisa memberikan rekomendasi TOD ya, seperti itu. Baik, sepertinya ini waktu juga sudah semakin sore ya, jadi mungkin yang belum menuliskan nama dan juga nomor handphone bisa sambil menuliskan di chat room. Saya rasa sudah cukup sekian untuk webinar kita hari ini. Terima kasih sekali atas waktunya yang diberikan adik-adik semua. Mungkin ada Bapak Ibu guru juga yang ikut hadir. Kami ucapkan terima kasih. Semoga webinar kali ini bermanfaat buat adik-adik untuk menambah ilmu, menambah wawasan tentang bagaimana bekerja di bidang transportasi darat, udara maupun laut. Itu kurang lebihnya, saya mohon maaf jika ada salah kata. Mungkin sebelumnya kita mau foto dulu.
bisa minta tolong semuanya untuk menyalakan video supaya kita bisa berfoto bersama. Nanti bagian admin yang akan mengirim screenshot ya, screen fotonya bisa dinyalakan videonya supaya kita juga bisa pakai pose nggak Miss? Sambil Berpose boleh. nggak Miss? Cica nih, Boleh. Cica yang pakai Ya, pose pose nih dong. biasanya. Nggak lah Mister. Tobat Pakai Mister. pose. Kak Cica ini kurang agak maju dikit. Kamu masih agak Oh iya, kejauhan. Kak Miss. Cica. Nah, Dan ini lihat. di foto bagus. Miss, aku sama dia udah jauh, untuk Miss. adik-adik sekalian. Oke. Kamu nggak jadi baper dia. Jangan. Ya, bisa Jangan. dinyalakan. Oke. Sambil kita teriakan moto kita ya, saya yakin, Misanis yakin ini semua generasi cerdas. Semua yang ada di sini, nanti Misanis sebut generasi muda, generasi cerdas, baru kita ambil fotonya ya. Oke. Coba kita cek sound, cek suaranya. Cek. Iya, oke. Generasi muda. Generasi cerdas. Cerdas. Oke. Halaman yang kedua. Ini ada 2 halaman kita. Coba yang sekali lagi ya. Supaya semuanya bisa terambil fotonya. Satu kali lagi. Generasi muda. Generasi cerdas. Cerdas. Oke. Cica Baik, nggak kedengar kita suaranya nih tunggu. Cica. Gimana bisa masuk? Oh ya, Cica. Itu Cica itu. Cuma itu aja. Cica suaranya Apa, belum Adi? kedengeran. Oke, baik kalau begitu terima kasih untuk Kak Cica, Kak Suban, Kak Adi, dan Ya, Kak Ika yang sudah berbagi bersama kita di siang hari ini. Semoga sharingnya hari ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Amin. Baik, terima kasih atas kehadirannya semuanya. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Jangan lupa tadi Misanis bilang ya, jadi follow Instagram, Facebook nanti supaya kalau kita ada webinar lain dengan tema lainnya bisa tetap ikut. Boleh, silahkan ya, karena gratis, tidak dipungut biaya. Itu terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adi sehat ya, Cica, Ika, Ya, Suban. Mister. Udah dimatiin. Cara mati lagi keluar gimana keluar Dini udah enggak mana Dini udah enggak ya masih suaranya kan kedengeran kan bisa gede itu kelihatan. Iya ini alumni apa udah. Cara matiin sudah keluar.